warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisma Susanti dengan NIM 24210232 dari Prodi Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan serta mendemonstrasikan tugas akhir proyek PBO saya. Aplikasi yang saya bangun ini bernama Sistem Manajemen Buku. Studi khusus yang saya angkat adalah tata kelola dan inventarisasi koleksi buku pada sebuah perpustakaan secara digital berbasis web. Fitur-fitur utama yang tersedia pada aplikasi ini meliputi yang pertama fitur Authentication yang mencakup pendaftaran operator baru, register, masuk ke sistem login, dan keluar logout. Yang kedua adalah fitur dashboard untuk menampilkan ringkasan data statistik sistem. Yang ketiga fitur manajemen operasi atau CRUD yang menangani siklus pengolahan data buku mulai dari create, read, update, hingga delete secara dinamis. Yang pertama adalah file up. File ini bertindak sebagai berkas pengendali utama atau entry point program yang menangani inisialisasi aplikasi, pengelolaan session, routing, logika penanganan form, dan kontrol keamanan. Yang kedua adalah folder models yang bertindak sebagai layar data. Disinilah tempat seluruh arsitektur objek relasional mapping atau ORM atau deklarasi kelas model objek didefinisikan. Yang ketiga, folder templates. Folder ini digunakan untuk menyimpan seluruh berkas visual tampilan web yang ditulis dengan ekstensi HTML dan dirender secara dinamis oleh Flash menggunakan template engine Jinja 2. Yang keempat ada folder static. Folder ini mengisolasi file-file statis seperti file bootstrap min CSS dan bootstrap icon min CSS secara offline sehingga antarmuka tetap berjalan stabil meskipun tanpa koneksi internet. Yang terakhir untuk database yang digunakan, proyek ini memanfaatkan basis data relasional SQLite yang dihubungkan ke dalam lingkungan Python menggunakan library Flash SQL Chemie. Untuk bagian 3, review source code, klik file up di VS Code, sort director, upload, login methods atau get post, form heading dan validation. Geser baris code up ke fungsi register atau tambah buku. Sebagai contoh di rute, login, dan register, saya mendeklarasikan parameter methods get atau post. Metode get dieksekusi secara otomatis saat user pertama kali mengakses URL untuk meminta tampilan halaman form, sedangkan metode post dipicu ketika user menekan tombol submit form untuk mengirimkan data ke backend server agar bisa diproses. Selanjutnya untuk bagian form handling dan validation, pengambilan data dari form HTML dilakukan di sisi backend menggunakan fungsi request from get atau nama file. Sistem kami mengaplikasikan validasi input yang sangat ketat baik dari sisi HTML maupun Python. Di backend, kode memeriksa keberadaan input data. Jika ada data wajib yang kosong, sistem memicu fungsi flash baru, notifikasi peringatan. Mari kita beralih ke berkas model SPI. Konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP diimplementasikan lewat pendefinisian kelas model. Dapat dilihat saya membuat dua kelas model, yaitu kelas user dan kelas buku, yang merupakan turunan dari objek induk DB model, atribut atau properti yang dimiliki oleh model buku, mencakup ID sebagai primary key, judul penulis, tahun terbit dengan tipe data integer, kategori, dan properti ISBN.
Kembali buka file up, tunjuk potongan kode CRUD di dalam fungsi rute. Proses penyimpanan data ke database dan implementasi operasi CRUD dilakukan menggunakan perintah ORM SQL CMI tanpa perlu menulis query SQL manual, yaitu create, memasukkan instansiasi objek atau lewat perintah db session add atau dalam kurung buku baru, dan menyimpannya secara permanen dengan db session commit. Dan ada read, mengambil seluruh baris data dari tabel database dengan perintah ekspresi buku query AAL. Ada update, memperbaharui properti dari entitas objek buku yang ditemukan, lalu menyimpannya kembali lewat perintah db session commit. Dan ada delete, menghapus entitas data buku dari database melalui eksekusi perintah db session delete. Klik folder templates dan buka file base.html, lalu buka salah satu file anak seperti tambah buku HTML. Di bagian visualisasi, sistem menggunakan arsitektur template inheritance pada Jinja. Terdapat berkas induk bernama base.html yang bertindak sebagai cetakan kerangka global web, di mana di dalamnya disematkan tag perintah atau blok connect. File-file halaman anak lainnya seperti dashboard HTML atau tambah buku HTML cukup memanggil perintah extend base.html untuk mewarisi struktur layout induk tersebut tanpa perlu menulis ulang baris kode HTML dari awal. Buka file up, tunjuk fungsi load user dan dekorator login required. Terakhir, untuk sistem authentication, aplikasi ini memanfaatkan library Flex Login. Proses register menyimpan data akun baru dengan enkripsi password menggunakan metode hashing. Generate password hash demi aspek keamanan. Proses login memvalidasi kecocokan username dan hash password. Kemudian sesi diaktifkan lewat fungsi login user. Proses logout akan menghancurkan session pengguna lewat fungsi logout user. Untuk pembatasan halaman, rute-rute penting seperti dashboard dan manipulasi buku telah dilindungi dengan dekorator atau login required. Ini memastikan halaman tidak dapat diakses secara ilegal via URL selain wajib login terlebih dahulu. Keempat, ada demonstrasi program. Alihkan tampilan layar kembali ke web browser atau posisi di halaman login. Klik link register di sini, masukkan username dan password contoh pada form, lalu klik button daftar akun. Saya akan mendaftarkan akun operator baru. Setelah menekan tombol daftar, sistem sukses memproses pembuatan akun, munculkan notifikasi flash sukses, dan mengarahkan kita kembali ke halaman login. Lalu masukkan username dan password yang baru dibuat tadi, lalu klik masuk. Langkah kedua, kita lakukan uji coba login ke sistem berhasil, memvalidasi kredensial pengguna dan mengantarkan kita ke halaman dashboard utama. Di bagian kiri layar, menu navigasi sidebar aplikasi terwujud secara interaktif. Klik menu manajemen buku pada sidebar. Langkah ketiga, kita masuk ke halaman menampilkan data. Dapat dilihat di dalam tabel ini, sistem berhasil menampilkan 25 data buku yang tersimpan di database SQLite. Langkah keempat, kita lakukan uji coba menambahkan data baru. Saya isikan informasi buku uji coba ini, lalu klik simpan buku. Sistem berhasil menginput data, menampilkan flash alert berhasil, dan baris buku baru otomatis masuk ke baris tabel terbawah.
Pada baris data yang sama, klik tombol ikon tempat sampah merah, lalu hapus, lalu klik OK pada pop-up konfirmasi browser. Langkah ke-6 adalah menghapus data. Jika tombol hapus ditekan, sistem memicu pop-up konfirmasi validasi JavaScript untuk mencegah ketidaksengajaan. Begitu saja. Klik OK. Baris data tersebut sukses terhapus dari tabel database SQLite. Klik menu keluar atau logout di bagian bawah sidebar kiri. Langkah terakhir, saya klik menu logout dari sistem. Sesi operator berhasil ditutup dengan aman. Sistem menampilkan notifikasi logout dan mengunci kembali hak akses halaman dashboard. Demikian presentasi dari saya sendiri. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.